Apakah anak-anak tahu kenapa anak-anak bisa dilahirkan sebagai anak perempuan dan sebagai anak laki-laki? Kemudian, apakah ada yang tahu kapan terakhir kita akan hidup di dunia ini dan kapan kematian itu akan datang? Nah, untuk mengetahui penjelasannya, simak terus ya video ini. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 6, pada hari ini kita akan memasuki bab tentang apa ya? Apakah ada anak-anak yang tahu? Nah, hari ini kita akan memasuki bab tentang qada dan qadar, ya. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengucapkan atau membacakan kalimat basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah kita tadi akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah dalam materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan, yaitu seperti ini ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada hari ini? Jika sudah siap, simak terus video pembelajaran ini sampai habis ya. Apakah yang kamu ketahui tentang qada dan qadar? Umat Islam sering menyebut qada dan qadar dengan istilah takdir. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk yang ada di muka bumi ini juga ada karena takdir dari Allah. Meyakini qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Kita harus beriman kepada qada dan qadar. Tidak ada yang dapat melawan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kita harus tetap berikhtiar atau berusaha dan berdoa agar mendapat takdir yang terbaik. 1. Memahami arti qada. Menurut bahasa, qada berarti ketetapan. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan makhluknya. Pada hakikatnya, segala sesuatu yang terjadi pada makhluk, termasuk manusia, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Apakah yang dimaksud dengan zaman azali? Zaman azali yaitu zaman sebelum keberadaan makhluk atau zaman sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya. Di antara contoh qada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan setiap makhluk pasti akan mati, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa memilih akan dilahirkan sebagai seorang anak laki-laki atau perempuan karena telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan seseorang lahirnya kapan, di mana, pukul berapa, siapa orang tuanya, dan apa warna kulitnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan bahwa matahari terbit pada pagi hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada Allah.
Berikut ini adalah beberapa hikmah meyakini qada dari Allah, yaitu memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal positif dan bermanfaat, bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, selalu bersikap tawaduk, berhati-hati dalam melakukan segala hal, dan menerima segala sesuatu dengan lapang dada. 2. Memahami arti qadar. Qadar menurut bahasa berarti kepastian atau peraturan. Sedangkan secara istilah, qadar artinya adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sedang atau telah terjadi pada diri makhluk Allah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, qadar sering disebut dengan takdir. Dalam Islam dikenal dengan dua jenis takdir, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak dapat dirubah. Contoh takdir mubrom diantaranya sebagai berikut: kematian semua makhluk, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, kejadian seseorang lahir ke dunia, kenyataan matahari terbit dari timur dan munculnya hanya siang hari, dan kenyataan bahwa bulan dan bintang tampak jelas pada malam hari. Selanjutnya yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih bisa dirubah dengan jalan ikhtiar atau berusaha dan juga berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, contoh dari takdir mu'allaq diantaranya sebagai berikut. Misalnya, orang yang bodoh akan menjadi pandai jika ia belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ada orang miskin akan menjadi kaya jika ia berusaha dengan keras dan berdoa. Kemudian, bencana alam tidak akan menimbulkan banyak korban jika manusia berusaha mengantisipasinya, lalu berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ada anak yang menjadi juara kelas karena dia rajin belajar dan berdoa. Lalu, apakah hikmah jika kita beriman kepada qadar Allah? Meyakini qadar Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan banyak hikmah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Segala sesuatu harus diusahakan dan tidak boleh berpangku tangan atau bermalas-malasan. Selalu percaya diri dalam menjalankan tugas dan giat serta disiplin dalam berusaha. Anak-anak yang soleh dan solehah, itu tadi adalah materi pembelajaran kita tentang menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan video pembelajaran kali ini anak-anak bisa memahami pembelajaran kali ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Rina mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan Ibu Rina mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.